Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan Allah selalu melindungi kita semuanya ya. Baik, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis ya di kelas 2A, B, dan C. Coba semuanya tolong disiapkan buku paketnya ya. Buku paketnya Al-Quran Hadis kelas 2. Coba dibuka di halaman 24. Kita sudah masuk ke bab ketiga ya anak-anak sekalian. Insya Allah untuk hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr ya. Mari kita awali dulu dengan kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya siapkan buku paketnya ya. Di situ di halaman 24 dan halaman 25 nanti akan Mister jelaskan tentang surat An-Nasr ya. Jadi hari ini kita akan belajar surat apa? An-Nasr. Ada surat An-Nasr ya dalam Al-Qur'an. Ada surat Al-Asr. Ya, jangan sampai ketukar ya. Kalau Al-Asr berarti surat Wal Asri yang biasa kalian baca kalau sudah selesai belajar. Nah, di sini surat An-Nasr ya, idza jaa nasrullah. Di situ ada An-Nasrnya ya. Mari kita baca dulu bareng-bareng ya. Ikutin Mister dulu. Kita akan baca dulu. Kalian nanti ngikutin. Nanti akan Mister jelaskan sedikit isi kandungan surat An-Nasrnya ya. Siapkan bukunya, dilihat. Ikutin Mister ya. Kita baca ta'awuz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Sampai situ aja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bagus ya. Itu surat An-Nasr ya. Jadi ketika kalian membaca Al-Quran, ingatkan ya, kalian harus lebih fokus dan jangan sampai salah cara membacanya ya. Makanya panjang pendeknya, makhorijul hurufnya harus lebih diperhatikan lagi dalam membaca Al-Quran ya. Insya Allah nanti kalau kita sudah belajar langsung di sekolah,
Nanti kita akan belajar langsung, belajar ilmu tajwidnya ya. Karena ini akan berkaitan nanti dengan hukum bacaannya. Ya, ada ikhfa, ada idgham, ada iqlab ya. Itu kita akan pelajari itu. Kalau kemarin kita belajar tajwid itu tentang harokat, harkat fathah, kasroh, domah, harkat tanwin dan sebagainya. Nanti di sini kita akan belajar tentang hukum bacaan, ya. Nah, untuk surat An-Nasr itu sendiri termasuk golongannya surat Makkiyah, ya. Artinya surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Mekah. Apa tandanya surat Makkiyah? Di sini suratnya pendek-pendek. Itu surat pendek. Jadi di sini kan hanya 3 surat, 3 ayat. Nah, kayak gini itu termasuk surat Makkiyah. Jadi tanda surat Makkiyah itu suratnya pendek-pendek ya ayatnya ya. Kemudian kalau Madaniyah itu diturunkan di Madinah, biasanya ayatnya panjang-panjang dan suratnya panjang, lebih dari 20 ayat, 50 ayat, bahkan sampai ratusan ayatnya. Nah, itu ciri tanda surat Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surat An-Nasr diturunkan oleh Allah itu di kota Mekah, makanya termasuk surat Makkiyah. Inti dari surat An-Nasr ini, anak-anakku sekalian, itu menjelaskan tentang Futuh Mekah atau Fathul Mekah, kemenangan pembebasan kota Mekah, awal dari kemenangan Islam, di mana Rasulullah pada saat Rasulullah menyebarkan agama Islam itu kan banyak halangan, tantangan, ujian, hambatan dan sebagainya. Bahkan dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, dimusuhi oleh orang-orang kafir ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam. Banyak yang nolak. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adanya yang dimaksud dengan Fathul Mekah. Ya, pembebasan kota Mekah. Jadi orang-orang Islam pada saat itu yang sudah masuk agama Islam, kemudian dengan Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah, kemudian balik lagi ke Mekah karena sudah banyak penganut agama Islam. Sehingga orang-orang Mekah pada saat itu, orang-orang kafir Mekah yang belum masuk Islam merasa ketakutan. Karena orang Islam begitu banyaknya, kemudian nyampe ke Mekah, maka kota Mekah dibuka, dibebaskan oleh Rasulullah ya, untuk orang-orang kafir bisa masuk Islam. Sehingga dengan adanya Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah, alhamdulillah orang-orang kafir banyak berbondong-bondong masuk Islam. Ini salah satu pertolongan dari Allah ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bisa kita lihat ya, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi ketika dulu dihalang-halangin orang-orang kafir untuk masuk Islam, sekarang justru mereka banyak yang masuk Islam. Tuh, ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Rasulullah punya akhlak yang terpuji. Karena saking terpujinya akhlak Rasulullah, bukan hanya disegani oleh orang-orang Islam, orang-orang kafir pun, musuh-musuh Rasulullah sendiri segan terhadap Rasulullah. Karena akhlak beliau yang luar biasa, yang baik ya. Nah, makanya kita harus bisa mencontoh akhlak Rasulullah, itu akhlak yang terpuji ya. Maka ketika itu Rasulullah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena Allah sudah menolong agama Nabi Muhammad, agama Allah, yaitu agama Islam ya. Nah, intinya lagi di sini, maka ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah ya, misalkan kalian diberi hadiah,
Kalau dapat nikmat kan diberi hadiah baik dari teman maupun dari orang tua, kalian ngucapinnya apa? Kalau kita syukur kepada Allah, pasti mengucapinya dengan lafaz alhamdulillah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita mengucapkan lafaz hamdalah. Hamdalah itu alhamdulillah. Kalau memuji dengan Allah itu dengan subhanallah. Itu namanya tasbih. Jadi hamdalah, alhamdulillah, tasbih, subhanallah. Kalau kita banyak melakukan kesalahan, maka kita harus banyak beristighfar dengan astagfirullahaladzim, ya. Nah itu, jadi ada tasbih, ada hamdalah, ada istighfar. Kalau tasbih subhanallah, bacaan-bacaan yang ini ya, yang terpuji ini. Ada hamdalah alhamdulillah, ada istighfar astagfirullah. Nah, ini intinya. Jadi pelajaran hari ini kita tentang surat An-Nasr. Kalian baca lagi ya, bacaannya di rumah. Dari bagian B-nya, pembahasan materi yang sedikit tadi Mister jelaskan, kalian baca lagi secara tuntas ya, dengan al-khulasohnya, dengan ringkasannya. Nanti tamrinatnya, latihannya boleh dikerjakan atau nanti saja bareng-bareng sama Mister ya. Sekarang yang penting pahami dulu bahwa kita belajar surat An-Nasr, kemudian di dalamnya tentang pembebasan kota Mekah, dan materi yang lain kita belajar tentang ucapan-ucapan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama tadi, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan hamdalah. Apa ucapan hamdalah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau kita mau memuji kepada Allah dengan kita bertasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Kalau kita banyak bersalah, melakukan kesalahan dan dosa, kita bertaubat, minta ampun kepada Allah dengan istighfar. Apa bacaan istighfar? Astagfirullah. Itu ya, ingat ya. Baik, untuk kali ini sampai di sini dulu, insyaallah ya. Nanti kita akan bahas kembali lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.